Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di ngomongin Inter. Alright, besok itu pertandingan seru Inter lawan Fiorentina. Kali ini kita akan menjamu mereka di kandang kita. Kita habis dipermalukan 3-0. Tidak ada ampun. Kalau sekedar menang aja boleh lah. Oke, Inter sudah biasa. Laga tunda itu tidak dapat hasil maksimal. Kita bisa legowo. Tapi ini 3-0. Wah, ini sama aja nyari masalah ini. Oke, tapi sebelum itu kita bahas dulu beberapa updatean. Yang pertama soal Petar Suki. Nah, Petar Suki ini ternyata baru besok akan menjalani medical. Nah, mungkin kawan-kawan akan bingung loh, kok ini kan sudah di luar transfer window. Nah, ternyata yang di transfer window itu cuman kepindahan pemain saja. Jadi yang sebelumnya bermain di tim A sekarang mau bermain di tim B itu hanya bisa dilakukan di transfer window. Tapi penandatanganan kontrak, medical test dan segala-segalanya itu ya suka-suka tim aja gitu loh, bro. So Petra Sukik ini berita kemarin malam ya, dikabarkan besok kan berarti tanggal 10, tapi mereka di Italia itu kalau nggak salah selisih 6 jam atau selisih 7 jam dari Indonesia, aku agak lupa. Berarti ya nanti sekitar malam gitu. Jadi akan penandatanganan. Nah, kenapa Sukik ini menjadi poin penting? Satu, Inter berencana Sukik ini langsung main di tim senior, jadi nggak kayak siapa tuh ya yang dari Argentina yang dipinjam tapi langsung di ini kan langsung dipinjamkan, atau kayak Palacios misalnya kan sekarang dipinjamin ke Monza kalau nggak salah. Tapi Peter Sukik ini dikabarkan dalam rencana Inter dia akan langsung menjadi bagian dari skuad utama, kayak Fratesi lah, bukan jadi starter tapi bagian dari skuad utama, entah rotasi atau apa ya, sekedar pengganti aja gitu. Karena gini, Fratesi ini sudah berusaha meredam masalah dengan dia bilang, oh saya nggak fokus itu karena masalah nenek. Kemudian ada agennya juga bilang bahwa oh itu saya yang punya ide itu untuk pindah ke Roma itu. Tapi ada lagi yang ngedrop bom ini, yaitu Gisolfi. Gisolfi ini menurutku sih kurang etis ya. Ini adalah sporting directornya Roma. Dia bilang kami sangat dekat untuk menyelesaikan transfer Fratesi dari Inter Milan. Dia di sini bilang sudah ketemu dengan Inter, sudah berbicara dengan pemain, sudah berbicara dengan agennya juga karena dia bilang sudah berbicara dengan pemain, berarti kan Fratesi itu sudah ya sudah menuju lampu hijau lah untuk kepindahannya. Tapi kemudian karena Inter memang sedang krisis pemain tengah dan tidak mungkin Inter mendapatkan penggantinya di Januari, ya udah Inter berusaha menghalangi itu dengan menaikkan harga yang kalau tidak salah Inter minta 40 apa 50 juta gitu kan. Nah, dia ngomong gini, tambahan lagi, kami sudah sangat dekat dengan deal Frates itu. Nah, kita akan lihat lagi, mungkin dalam 4 bulan kami akan melihat kembali apakah bisa. Aduh, ini kan sebenarnya ada ibaratnya kalau beda dengan Inter dan Petarsuki itu kan sudah deal, tinggal nanda tangan aja, ya terserah mau ngomong apa juga. Ini kan masalah belum ada kesepakatan antara Inter dan Roma. Sekarang dia ngomong kayak gini kan lagi menjadi, misalnya dari Fratesi, ngapain aku berusaha keras juga musim depan aku udah ndak di Inter. Terus teman-temannya ngapain kalau kita sering ngumpan ke dia, nanti kita terlalu terbiasa bermain dengan Fratesi sedangkan musim depan dia udah ndak di Inter lagi. Ini banyak sekali hal-hal faktor X yang bisa muncul yang mengganggu keharmonisan tim kan. Aduh, tapi ya sudahlah, mungkin kalau dengan perkataan si Gisolfi kayak gini, aku kayaknya sudah 90% yakin Fratesi musim depan udah nggak di Inter lagi. Ya seperti yang aku bilang, kalau udah Inter bisa jual dia 30 juta itu sudah bagus. Lumayan loh, beli 32 pakai 2 musim jual lagi 30, berarti udah ada naik gitu kan, karena ada inflasi segala macam. Itu soal si siapa namanya tadi, Fratesi. Berikutnya adalah ya ada beberapa berita bagus. Francesco Acerbi dipastikan dia akan bisa bermain lawan Fiorentina, tapi belum tentu sebagai starter. Yang jelas dia sudah sembuh, sudah menjalani
individual training udah, berlatih bersama juga udah, jadi hampir pasti atau sangat besar kemungkinan kita akan melihat Acerbi bermain lawan Fiorentina. Nah mungkin kawan-kawan, wah ngapain juga mainin Acerbi, orang baru habis cedera lama segala macam. De Vrij juga mainnya bagus. Hey, sabar dulu Kisana. De Vrij itu sudah berapa kali main dia nggak dapat istirahat. Jadi ya De Vrij perlu istirahat. Kalau Acerbi bisa bermain, aku sih berharap nggak langsung jadi starter, tapi at least di babak kedua dia bisa bermain untuk mendapatkan kembali apa ya, sharpness-nya dia. Nah, kemudian Pavard harusnya main. Aduh, bisek, bisek. Tapi ya namanya pemain masih dalam perjalanan menuju stardom atau kebintangan. Ya, di dalam perjalanan ada kepleset-kepleset dikit, oke lah. Nah, berikutnya adalah pemain favorit Interisi Korea. Korea udah sembuh. Ini juga dikabarkan lawan Fiorentina dia udah bisa bermain. Tapi terus terang aku ragu sih dia akan main. Kalaupun bermain mungkin cuma 10 menit terakhir aja. Karena lawan Fiorentina yang pertama Taremi lumayan. Arnautovic jelek banget. Kayaknya Korea akan dikasih kesempatan sih. Cuma masalahnya jangan-jangan nanti Inzaghi itu akan trauma ini kalau pemain aku mainin sekarang, jangan-jangan nanti cedera lagi. Udah mainnya jarang, gaji full, cedera melulu, aduh. Padahal waktu lawan apa dia yang cetak 1 gol 1 assist itu, wih ini dah Korea yang dimauin sama Inter, karena Inter tuh lumayan mahal loh beli Korea, 30-an juta loh. Untuk ukuran Inter 30 juta itu lumayan mahal. Dan ketika dia di Lazio dia memang bagus, tapi di Lazio dia nggak cedera kayak seperti di Inter. Kan sempat dipinjamin kemana itu, ke Marseille, ke Monaco apa ke Marseille. Di sana juga cederanya lumayan parah, yang aku dulu sempat liatin fotonya dia di tackle terus kakinya kelipet kayak gini di ankle-nya itu kan. Itulah Korea, kita lihat aja gimana nanti. Tapi sekarang Korea tuh umurnya udah 30 tahun. Kalau dia menanjak lebih dari yang sekarang ini hampir udah nggak mungkin. Oke, berikutnya adalah masih tentang lini tengah. Inter bukan hanya mengincar Sukic, masih ada seperti yang sudah aku dikabarkan sebelumnya. Ini muncul lagi, ada 2 target utama lagi, yaitu antara Nico Paz atau Samuel Ricci. Nah, Samuel Ricci ada kabar katanya dia sudah ada di balik layar, udah mengangguk untuk pindah ke Milan. Nah, sampai saat ini aku belum bisa mengkonfirmasi ini benar atau enggak, atau benar atau salah. Aku nggak bisa bilang benar, nggak bisa bilang salah. Ya kabarnya begitu. Nah, sementara Nico Paz, aku ngeliat Nico Paz ini adalah pemain bagus, punya visi yang jauh lebih bagus dibandingkan Fratesi. Aku cukup yakin kalau Nico Paz dijadikan gelandang bertahan kayaknya nggak bisa. Tapi kalau dijadikan gelandang tengah ini pasti bisa. Jelas lebih bagus dari Fratesi. Kalau misalnya Como mintanya 40 juta maksimal, menurutku 40 juta itu adalah harga yang layak untuk kualitas seorang Nico Paz. Tapi Inter pasti akan berusaha nge-push untuk 30 jutaan. Cuman sebelumnya kalau kawan-kawan ingat, si Fabregas bilang kami nggak akan jual Nico Paz. Bahkan Como itu dikabarkan sekarang ini sedang bernegosiasi dengan Real Madrid. Mereka ingin membeli klausul buyback yang dimiliki Real Madrid itu. Kalau Madrid kan kawan-kawan tahu ya, Madrid itu punya klausul buyback 12 juta untuk Nico Paz. 12 juta itu murah sekali. Jelas pasti akan mereka aktifkan itu. Kemudian habis itu ya karena mereka nggak akan pakai, ya dijual lagi minimal 25-30. Nah, Como maunya udah kamu nggak usah gini, aku beli klausulnya. Mungkin ya Como ngasih duit lagi ke Madrid. Kok dua-duanya jadi ya berat ya. Tapi aku yakin salah satu dari 2 pemain ini harus ke Inter di musim depan, karena lini tengah Inter itu sudah menua. Barella masih oke, masih prime kan, 28 tahun. Nah, kemudian Hakan itu sudah 30, musim depan udah 31. Jadi dalam 2 musim Hakan ini seharusnya sudah punya pengganti. Kemudian Mkhitaryan aduh udah 72, Pak. Itu sudah harus jadi kasih penggantian. Sementara Aslani, aku ngelihat Aslani belum bisa step up his game. So Samuel Ricci, kalau Samuel Ricci masuk nggak masalah, berarti dia jadi deputinya Hakan. Kalau misalnya Nico Paz, kemudian berarti kalau Nico Paz masuk,
kemungkinan Petar Sukic akan menjadi pesaing Aslani dalam menjalankan peran sebagai sebagai wakilnya Hakan gitu, si Sukic. Nah, makanya karena Sukic itu kan dia gelandang bertahan ya, karakter permainannya agak mirip dengan Brozovic. Kemungkinan menurutku Inter akan lebih getol atau lebih ngotot untuk ngejar Nico Pas ini, apalagi Nico Pas ini dari Argentina. Tahulah koneksi Argentina di Inter itu kayak gimana. Oke, sekarang kita bahas preview pertandingan. Seperti yang aku bilang, ini masalah harga diri, Pak. Karena kalau mereka sekedar menang, oke lah. Namanya pertandingan ada menang, ada kalah. Dan seperti yang aku bilang juga di awal, aku sudah siap untuk Inter itu tidak mendapat hasil maksimal di laga tunda. Karena apa? Karena sudah sering kejadian, tapi mereka 3-0 menangnya. Ini sama saja mencoreng muka Inter. So, mestinya Inter datang dengan kemarahan, dengan hasrat membalas dendam yang harusnya bisa digodok menjadi motivasi yang positif. Nggak usah lah ngomong harus menang 3-0 juga 4 enggak, yang penting menang aja. Kalau kita menang, motivasi untuk menang itu kan bertambah juga karena kemarin atau tadi pagi Napoli ternyata seri lawan Udinese. Jadi kalau kita menang maka kita akan selisih 1 poin saja dengan Napoli. Ini klasemen sementara ya. Napoli itu 55 poin, Inter 51 poin. Kalau Inter menang berarti Inter 54 poin. Nah, kalau udah 54 poin ini akan memberikan tekanan yang sangat besar pada Napoli. Orang yang tertekan biasanya kemungkinan untuk kepleset itu cukup besar. Gitu bro, semoga beneran kepleset lagi Napoli. Aku nggak nyangka sih Napoli kepleset lawan Udinese karena ya Udinese peringkat 10. Ya, Udinese itu peringkat 10 sekarang. Aku nggak nyangka aja sih peringkat 10 itu bisa kalah lawan, karena Juventus saja dihajar dan ya hasil yang tidak diduga-duga. Sementara itu di sisi lain Atalanta menang gila 5-1. Retegui mencetak 4 gol, Pak. Aduh. Jadi kalau Inter itu misalnya kalah lawan Fiorentina, berarti ini selisih 1 poin ini akan bertahan. Kalau kita menang ya kita akan selisih 4 poin dengan Atalanta. Jadi ya kita bisa mengendurkan tekanan lah. Jadi nggak terlalu dipepet gitu sama Atalanta. Oke. Di Marco kabarnya dia masih sakit. Karena terus terang penyakit kayak flu ini nyebelin sekali. Ini aku sudah 4 hari hidung ini terasa kayak gatal-gatal, pingin bersin, pingin gitu loh. Kayak di sini tuh. Jadi mungkin di Itali juga gitu kondisinya ya. Dia kayak tahu kan orang kayak kalau lagi sakit agak-agak flu itu fisik nggak maksimal, cepet capek. Nah, itu yang terjadi. Dan kemarin lawan Di Marco lawan Fiorentina kan dia sempat main kelihatan benar-benar jelek. So di kiri kemungkinan kalau aku pribadi aku akan pilih Augusto. Augusto penampilan dia sangat stabil, nggak sebagus Di Marco pada saat bagusnya Di Marco, tapi nggak pernah sejelek Di Marco juga pada saat kemarin-kemarin ini pas Di Marco jelek itu. So ibaratnya kalau Di Marco itu deng gini belakangan ini, kalau si Agustus stabil digi gitu. At least kita tahu, we know what we get kalau kita mainin Augusto. Nah kemudian di kanan nih, Dumfries kan nggak bisa main karena akumulasi kartu. Kemungkinan besar Zalewski akan bermain di kanan karena dia bisa main di kanan, bisa main di kiri. Atau bisa jadi Darmian. Antara Darmian dan Zalewski manapun yang main menurutku yang manapun itu sangat layak, tidak akan ada komplain. Nah di kanan nih Pavard harus kembali. Aduh, harusnya kemarin Pavard aja yang dimainin. Tapi Pavard juga menurutku sama dengan Augusto. Mungkin ketika Bisek lagi on fire banget, pas lawan Milan misalnya, Bisek lebih bagus dibandingkan Pavard mainnya. Tapi kemarin lawan Fiorentina gini sih Bisek. Sedangkan Pavard kita tahu standar Pavard itu seperti biasa, itu tinggi dan stabil di atas. Aku belum pernah sih ngelihat Pavard yang main jelek di Inter sejak dia join dengan Inter. So kalau aku sangat berharap
Pavard yang main di center back kanan. Kemudian kalau yang di wing back kanan Jan Radzalewski dan si siapa namanya Darmian. Di tengah nih Barella main, harus Miki mungkin main. Di sisi lain Hakan, kok kayaknya aku berpendapat Hakan ini perlu waktu untuk beristirahat, untuk menemukan kembali ketajamannya. Jadi aku mendukung Zielinski yang main dari awal sebagai gelandang bertahan. Tapi feelingku sih Hakan tetap yang main di gelandang bertahan. Tapi ya kita lihat aja nanti. Atau mungkin Inzaghi mau nyoba baru di belakang Zielinski gelandang bertahan, kemudian di depannya itu Barella dengan Hakan Çalhanoğlu seperti ketika di musim pertamanya Inzaghi kan. Tapi enggak sih kayaknya. Kalaupun Zielinski main, kemungkinan Zielinski akan dimainkan sebagai gelandang tengah berdampingan dengan Barella. So kalau di depan aku yakin Thuram dan Lautaro. Kenapa? Ini adalah partai hidup mati bagi Inter. Kalau Inter sampai kalah ini akan menjadi apa ya? Bukan hanya kita kehilangan poin, tapi secara mental Inter akan sangat tertekan. Karena seri lawan Bologna, kemudian seri lawan Milan, kemudian kalah lawan Fiorentina. Kalau sekarang lagi kalah berarti 4 pertandingan tidak menang. Wah, berat itu Pak. Bangkitnya itu yang berat Pak. Oke, itu sih kalau dari Fiorentina sebenarnya gini. Dalam pertandingan pertama antara Inter dan Fiorentina, sebenarnya Fiorentina itu sangat dirugikan. Kenapa aku bilang sangat dirugikan? Karena di jeda transfer ini mereka belanja banyak. Kalau nggak salah sebentar aku siapa ya, ada pemain yang Adli, enggak ada Adli udah dari awal musim. Mana ya aku lupa. Ada 4 atau 5 pemain yang masuk ke Fiorentina yang ini nggak bisa main karena apa? Karena komposisi pemain itu tidak boleh memasukkan pemain yang baru masuk setelah transfer window musim dingin ini karena ini kan laga tunda. Nah sekarang mereka bisa mainkan yang baru-baru itu, aku lupa banget. Oh ini ada pemain dari La Liga juga, siapa sih namanya itu. Nah intinya kekuatan Fiorentina itu lebih kuat sekarang dibandingkan 4 hari lalu. Itu intinya. Tapi kekuatan singa yang terluka itu, waduh, harus kita, apapun yang terjadi aku akan live reaction. Biarpun aku kalau kemarin aku lemes, masih sakit, nanti itu bila perlu aku sambil gini nanti nonton live reaction. Pokoknya harus. Gila, gara-gara gak nonton Inter dibantai 3-0, harus didampingi berarti. Oke, jam 2.45 WIB atau 3.45 WITA kita nonton bareng-bareng live reaction. Jangan lupa setel alarmnya. Ini pembalasan dendam, ini harus menang. Oke, ciao guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa besok dini hari. Ciao.